Buruan euy Blok B. Aduh ya mau kudu pemadam euy. Kobaran api membakar sebuah bengkel tambal ban dan kios pengisian bahan bakar mini di Jalan Pelabuhan 2, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Api berkobar membakar seluruh isi bengkel yang di dalamnya terparkir mobil dan motor. Api pertama kali muncul saat pemilik kios tengah menambal ban di kiosnya. Secara tiba-tiba muncul percikan api hingga menyambar pom mini yang berada di sebelahnya. 4 kios ludes dalam kebakaran ini. Petugas pemadam kebakaran yang tiba mengerahkan 2 unit mobil pemadam ke lokasi. Kronologisnya kami tadi bertanya ke pemilik rumah karena disebabkan dari penambalan ban menyambar ke BBM. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini telah diselidiki Polsek Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Evakuasi seorang nenek yang tercebur ke sumur di Kampung Cikumpa, Depok, Jawa Barat, Selasa dini hari berlangsung dramatis. Petugas damkar dan penyelamatan kota Depok berusaha mengangkat korban dari kedalaman 15 meter. Lokasi yang gelap dan bibir sumur yang rawan longsor membuat petugas kesulitan. Setengah jam kemudian, petugas yang berjumlah 7 orang akhirnya berhasil mengevakuasi sang nenek dalam kondisi selamat. Sebelumnya, korban pertama kali ditemukan oleh menantu korban. Sang nenek tercebur usai tergelincir saat hendak ke kamar mandi. Beliau hendak ke kamar membuang air kecil ya. Sumur toiletnya itu masih seperti dulu lah, sumur ya. Kemudian apa adanya toiletnya ya. Kemudian ibu ini ya ke toilet, ternyata rupa-rupanya lantai atau itu yang dekat sumur itu sudah rapuh ya, sehingga sedikit amblas ya, akhirnya si ibu tergelincir. Usai berhasil dievakuasi, sang nenek langsung dibawa pihak keluarga ke dalam rumah. Korban hanya terkilir dan tidak dibawa ke rumah sakit. Ratusan mahasiswa IPB mengadu ke rektor karena diteror oknum pinjaman online. Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara G20 berkunjung ke lokasi budidaya mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali. Badan POM digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Syafaati Suryo kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Kita awali informasi hari ini di mana di hari kedua rangkaian konferensi tingkat tinggi G20 Bali, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak para pemimpin negara G20 dan undangan berkunjung ke lokasi budidaya mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan Pasar Bali pagi tadi. Di hari kedua rangkaian KTT G20, para pemimpin negara akan menanam bakau atau mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali. Agenda ini merupakan bagian dari tema yang dipilih Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan KTT soal menangani krisis iklim. Pemerintah berharap Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan mangrove terbesar dapat menginspirasi dunia dan sekaligus bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup karena mangrove mampu menyerap karbon
karbon, melindungi lahan, dan mencegah abrasi laut. Secara total, Tahura Ngurah Rai berada memiliki luas 1.373,5 hektar. Terbentang di 2 daerah tingkat 2, yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Tahura ini memiliki 33 jenis mangrove dengan terbanyak jenis perapat atau pidada putih yang dalam bahasa Bali disebut perapat. Sebelumnya, sembari menunggu kedatangan para pemimpin G20, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, mengajak para insan media dari negara G20 berkeliling Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Presiden memberikan penjelasan mengenai Tahura Bali dan budidaya mangrove yang merupakan wujud dari kepedulian Indonesia terhadap lingkungan. Selain mangrove, langkah Indonesia dalam penghijauan juga diwujudkan dengan penghutanan kembali hutan hujan tropis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, ada yang menarik dari kunjungan Presiden Jokowi bersama awak media resmi G20 ke Tahura, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Layaknya fotografer profesional, Menteri Basuki memainkan peran sebagai fotografer Presiden. Dengan mengenakan topi biru kesayangannya yang dibalik, keberadaan Menteri Basuki membaur dengan fotografer dan kamerawan, membuatnya sedikit sulit dikenali. Pemirsa, seorang gembong pencuri sepeda motor yang sudah 50 kali beraksi dibekuk Satuan Unit Reskrim Polrestabes Palembang. Ketegangan sempat mewarnai proses penangkapan dikarenakan keluarga pelaku sempat menghalang-halangi petugas. Inilah detik-detik penangkapan pelaku curanmor di Jalan Talang Andong, Kelurahan Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan oleh Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penangkapan tersebut sempat terjadi ketegangan antara polisi dan keluarga pelaku yang berusaha menghalang-halangi proses penangkapan. Tanpa pandang bulu, polisi tetap melakukan penangkapan pelaku tanpa perlawanan. Usai melakukan penangkapan, polisi membawa pelaku ke lokasi penyimpanan barang bukti sepeda motor yang dicuri. Dari hasil penangkapan ini, polisi menyita 14 unit sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual pelaku. Untuk masing-masing pelaku, berdasarkan informasi masyarakat, kita lakukan penangkapan di rumahnya masing-masing. Dan memang pada saat melakukan penangkapan, dari pihak keluarga korban sedikit ada adu argumen. Modus mereka masing-masing itu ada di depan parkiran Alfamart maupun Indomart sekitar pukul 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolrestabes untuk diproses hukum. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Tidak terima calon kepala desanya tidak diloloskan seleksi, warga Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan terlibat bentrok. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan warga yang melakukan aksi rusuh. Ketegangan antar warga ini terjadi di Jalan Poros Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dengan penuh emosi, warga membekali diri dengan benda tumpul seperti kayu dan bambu.
Beberapa di antaranya bahkan membawa sajam untuk berhadapan dengan warga lainnya. Upaya melerai bentrokan oleh ibu-ibu sia-sia lantaran kondisi semakin memanas. Ketegangan antar warga mulai cair saat personel kepolisian tiba di lokasi membubarkan kedua pihak. Tapi memang tujuannya datang itu mungkin memang ada beberapa dari anggota itu memang punya maksud untuk menghajar kami, ataukah mungkin saya yang sudah menjadi target dari akibat demo apa kemarin yang saya juga beberapa menyampaikan orasi di Takalar. Bentrokan antar warga Galesong kota ini terjadi dipicu oleh pendukung dari salah satu calon kepala desa yang tidak terima calonnya tidak diloloskan. Warga kemudian melayangkan protes hingga berujung ricuh. Warga meminta hasil seleksi pemilihan Kades dibatalkan karena diduga syarat kecurangan. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma Goa, iNews melaporkan. Diduga mengantuk, seorang pengendara sepeda motor menyeruduk truk kontainer hingga tersangkut di bagian ekor truk. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor mengalami luka parah di bagian wajah. Sepeda motor jenis Matic bernomor polisi B3864 BML ini tersangkut di belakang truk kontainer hingga ringsek cukup parah. Kecelakaan antara sepeda motor dan truk kontainer terjadi di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal dari pengendara sepeda motor yang melintas dari arah Kalideres menuju Grogol, Jakarta Barat dengan kecepatan tinggi. Diduga mengantuk, tiba-tiba pengendara motor menabrak ekor truk kontainer yang hendak masuk ke area gudang. Kantor kita, ya itu ikut kenceng, katanya dia ngantuk katanya gitu. Kendaranya motor itu cewek apa cowok? Sama bapak sih ya. Bapak sendirian atau gimana? Sendiri. Dia ngebut atau gimana? Ngebut, dia ngantuk. Sementara itu pengendara sepeda motor atas nama Tarjuki berusia 47 tahun warga Bangun Nusa Cengkareng Timur Jakarta Barat langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka cukup parah di bagian wajah. Kini kasus ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 4 hari pencarian, seorang petani yang hilang akibat terseret arus Sungai Kumal di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, akhirnya ditemukan. Korban ditemukan tersangkut di Bendungan Siloting dengan kondisi meninggal dunia 10 km dari lokasi terjatuh. Mara Imom Siregar, warga desa Bargot Topong, Kecamatan Batu Nadua, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara yang hilang akibat terseret arus Sungai Kumal ditemukan di Bendungan Siloting, Kota Padang Sidimpuan. Isak tangis keluarga pun pecah setelah jenazah korban tiba di rumah duka. Pria berusia 58 tahun ini ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Penemuan jasad korban ini setelah petugas melakukan penyisiran aliran Batang Kumal sejauh 25 km ke hilir sungai selama 4 hari terakhir. Ya, dapat kami jelaskan, tim gabungan baik dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, tim relawan Faji, serta masyarakat itu jenazah kita temukan pada pukul 06 di Desa Siloting. Korban dinyatakan hilang pada Jumat lalu. Korban yang baru pulang dari kebun hendak ke rumahnya menyeberangi Sungai Kumal, namun nahas di tengah guyuran hujan deras air sungai meluap hingga akhirnya menyeret korban. Seorang pemotor di Sukabumi, Jawa Barat tewas tertimpa pohon tumbang saat melintas di jalan alternatif Cikadang, Pelabuhan Ratu. Batang pohon yang melintang juga sempat melumpuhkan jalan tersebut. Video amatir merekam sesaat setelah sebuah pohon besar tumbang dan menimpa seorang pemotor yang tengah melintas. Pemotor tersebut seketika tewas dan dievakuasi petugas dibantu warga ke tepi jalan. Pohon tiba-tiba tumbang saat korban melintasi jalan alternatif Cikadang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Petugas gabungan langsung mengevakuasi pohon tumbang yang menutupi badan jalan dengan gergaji mesin. Pohon setinggi 15 meter dengan diameter 80 cm itu diduga tumbang lantaran kondisinya yang sudah lapuk. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Cibadak menuju Pelabuhan Ratu maupun sebaliknya sempat macet. Tidak terjadi adanya hujan ataupun angin, tumbang sendiri dari
pohon ke jalan yang menimpa satu pengendara sepeda motor, yang mengakibatkan meninggal dunia. Usai evakuasi selama 1 jam, arus lalu lintas dari kedua arah kembali normal. Masih dari Padang, Sumatera Barat, pemirsa, prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Padang digerebek. 3 mucikari dan 3 perempuan, di mana 1 masih remaja, ditangkap saat hendak melayani lelaki hidung belang di kamar hotel. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek prostitusi online di salah satu hotel melati kawasan Broknipa, Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Polisi mendapati seorang pria mucikari dan 1 gadis remaja yang hendak melayani pria hidung belang di salah satu kamar. Di kamar lainnya, polisi menemukan 2 wanita lain yang dijadikan pekerja seks komersial bersama 2 pria yang diketahui juga merupakan mucikari. Ke-6 orang ini kemudian langsung digelandang ke Mapolresta Padang. Modus operandi 3 mucikari ini adalah mencari pelanggan di media sosial. Para pria hidung belang ditawari PSK yang masih di bawah umur dengan tarif per 1 kali kencan 4 hingga Rp600.000. Polisi menyita barang bukti, alat kontrasepsi, ponsel dan uang hasil transaksi prostitusi. Sementara ketiga mucikari mengaku mendapat bayaran Rp200.000 tiap berhasil mendapatkan pelanggan. Untuk korban 1 anak di bawah umur dan 2 sudah dewasa. Mereka memang sudah selama 4 hari sudah stay di homestay tersebut dan mereka melakukan transaksinya melalui micet dan melalui WhatsApp. Ketiga mucikari yang menjual gadis remaja ke pria hidung belang itu kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Padang. Ketiganya dijerat Undang-Undang Prostitusi dan Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Pelaku utama pembuat link palsu pembobol rekening nasabah bank diringkus Polres Tulang Bawang, Lampung. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.